Bagian 1 chapter pertama. Ajaran ayah tentang sebab akibat. Akan Al-Ikhtiyari lahir dan besar di pinggiran ibu kota, di sebuah rumah kontrakan sempit yang cat temboknya mengelupas dan lantai acian kasar yang berderit setiap kali diinjak. Di sekitarnya kemiskinan dan kebodohan menebar seperti kabut yang tak kunjung terurai, memenuhi udara dengan aroma tanah lembab dan asap minyak tanah dari tungku-tungku dapur tetangga. Lorong-lorong kampung itu bagai labirin suram yang menyimpan kisah getir. Dan sejak kecil, Hakan belajar mengenal luka dunia melalui suara-suara yang menembus dinding tipis tempat ia tidur. Sebagai anak pendatang dari keluarga sederhana, ia tumbuh dengan rasa asing yang melekat seperti bayangan di siang bolong. Tak kasat mata, namun selalu mengikuti. Hakan kerap merasa kurang, seolah nasib telah menuliskan namanya di pinggir halaman kehidupan. Kulitnya pernah putih, tapi perlahan agak gelap seperti tanah basah selepas hujan. Tubuhnya kurus, dan tingginya biasa saja, tidak menonjol, tidak pula mengecilkan dirinya di tengah keramaian. Ia bergerak pelan, lebih sering menunduk, seakan ingin menghilang dari tatapan yang kerap menghakimi. Ia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. 2 kakak perempuannya yang lebih tua menjadi lengan tambahan bagi sang ibu, menjaga rumah dan menahan deras arus kesulitan. Adik perempuannya, satu-satunya yang lebih muda, jauh dari beban yang perlahan menindih bahu keluarga. Ayah mereka mencari nafkah dengan membuka warung kelontong dan terkadang bekerja sebagai tukang urut yang mangkal di sebuah toko jamu pinggir jalan untuk sekedar mencari tambahan. Tak heran, aroma minyak gosok dan rempah menjadi jejak yang selalu ia bawa pulang. Ibunya, seorang ibu rumah tangga, memelihara keteguhan dalam diam. Meski jemari kasarnya menyimpan kisah panjang kerja tanpa jeda. Di rumah kontrakan itu, dinding lembab tak sanggup meredam riuh dunia. Suara knalpot, tangis bayi, bahkan bisik tetangga yang menilai tanpa ampun. Namun, di sanalah Hakan menumbuhkan kepekaan, mendengar detak jantungnya sendiri di sela kebisingan. Dari ganggang sempit penuh genangan, ia menatap langit yang selalu tampak jauh, menyalakan keyakinan sunyi bahwa hidup bukan hanya warisan nasib, melainkan jalan panjang yang harus ia tapaki dengan langkahnya sendiri. Ayahnya bukan orang berpendidikan tinggi. Ia tak pernah mengenal istilah filsafat, apalagi logika formal. Namun, hidup telah mengajarinya satu hal yang selalu ia ulang, seperti doa yang sama setiap malam. Tidak ada yang terjadi tanpa sebab. Kalimat itu pertama kali Hakan dengar saat ia masih terlalu kecil untuk memahami artinya. Ia hanya ingat ayahnya duduk di bangku kayu depan rumah kontrakan, mengelap tangan dengan kain lusuh yang berbau minyak urut. Senja turun perlahan, dan suara azan dari surau kecil mengambang di udara, seperti napas panjang. Hakan menjatuhkan gelas plastik berisi air hingga tumpah ke lantai. Ayahnya tidak marah. Ia hanya menunjuk lantai basah itu dan berkata pelan, "Air itu jatuh karena tanganmu terlalu cepat bergerak. Kalau kamu pelan, dia tidak tumpah." Hakan menatap genangan air itu lama, bukan karena takut dimarahi, melainkan karena kalimat ayahnya terdengar berbeda dari omelan orang dewasa kebanyakan. Tidak ada ancaman, tidak ada hukuman, hanya penjelasan. Malam-malam berikutnya, penjelasan serupa terus datang, selalu sederhana, selalu membumi. Saat Hakan terjatuh dari sepeda tua yang bannya sedikit kempis, ayahnya berkata, "Kamu jatuh bukan karena sepeda jelek. Kamu jatuh karena kamu tidak melihat lubang." Saat warung sepi pembeli, ayahnya menghela napas dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku buka terlalu sore." Jadi bukan karena orang kampung pelit, enggan belanja. Mereka hanya butuh memenuhi kebutuhannya secepat mungkin. Hakan mendengar semuanya. Ia tidak selalu mengerti, tetapi otaknya merekam pola-pola itu seperti garis-garis halus yang perlahan membentuk gambar utuh. Di mata anak lain, ayahnya hanyalah penjual kelontong yang kadang memijat orang kampung demi tambahan uang. Tetapi bagi Hakan, ayahnya adalah orang pertama yang memperkenalkan dunia sebagai rangkaian kejadian yang saling terhubung, bukan kumpulan nasib acak. Suatu malam, listrik padam. Rumah kontrakan mereka tenggelam dalam gelap. Hanya diterangi lampu minyak yang nyalanya bergoyang tertiup angin. Hakan bertanya, dengan suara kecil namun penasaran, "Ya, kenapa lampunya mati?" Ayahnya tersenyum tipis. "Karena trafo di ujung jalan rusak kena hujan deras." "Kalau trafonya diperbaiki?" tanya Hakan kembali. Lampunya nyala lagi.
Jawaban itu sederhana, tapi sesuatu bergerak di kepala Hakan. Ia membayangkan jaringan kabel dan mesin yang saling terhubung. Satu bagian kecil rusak, lalu membuat seluruh kampung ikut gelap, seperti sistem besar yang saling memengaruhi. Sejak saat itu, Hakan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia memperhatikan bagaimana suara langkah orang dewasa berubah saat mereka sedang marah, bagaimana ibu-ibu berhenti tertawa ketika topik pembicaraan menyentuh soal utang, bagaimana ayahnya mengusap wajah lebih lama setiap kali menghitung uang hasil jualan. Semua itu bukan kebetulan. Di usia yang sangat muda, Hakan mulai memahami bahwa hidup tidak bergerak secara acak. Ia mengikuti pola-pola yang seringkali diabaikan orang dewasa karena terlalu sibuk bertahan. Suatu sore, ketika ayahnya sedang memijat seorang pelanggan, Hakan duduk di sudut ruangan, memperhatikan. Tangannya kecil, matanya tajam. "Ya," katanya tiba-tiba, "kalau orang sakit punggungnya, kenapa kamu pijat kakinya dulu?" Ayahnya terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Karena kadang yang sakit itu bukan tempat yang terasa sakit." Kalimat itu tertanam lebih dalam daripada yang ayahnya sadari. Tahun-tahun berlalu, ayahnya tidak pernah tahu bahwa penjelasan-penjelasan sederhana itu telah membentuk fondasi sesuatu yang jauh lebih besar. Ia hanya ingin anaknya tumbuh mengerti dunia, tidak mudah menyalahkan nasib, dan tidak cepat marah pada keadaan. Namun bagi Hakan, ajaran sebab akibat itu menjadi kunci pertama. Kunci untuk membaca manusia. Kunci untuk memahami sistem. Kunci untuk menyadari bahwa masa depan bukan sekadar sesuatu yang datang, melainkan sesuatu yang disusun pelan-pelan dari pilihan-pilihan kecil yang tampak sepele. Dan di rumah kontrakan sempit itulah, tanpa mantra dan tanpa ramalan, kesadaran Hakan mulai tumbuh. Bukan tentang melihat masa depan, tetapi tentang memahami kenapa masa depan bisa terjadi.